Selamat pagi. Pada hari ini, Ibu mau menjelaskan kepada kalian materi biologi tentang substansi genetik. Jadi sebenarnya materi ini ada di semester 1 yang lalu, tapi belum Ibu jelaskan secara rinci kepada kalian. Supaya kita nyambung dengan materi mutasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian. Jadi di dalam tubuh, khususnya bagian dari inti sel atau nukleus, ada yang namanya kromosom. Jadi ada kromosom. Di dalam kromosom ini ada yang disebut dengan gen. Gen ini adalah faktor pembawa sifat keturunan dari orang tua kepada keturunannya. Di dalam gen ada asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Sekarang Ibu jelaskan tentang DNA terlebih dahulu. DNA tersusun dari 3 bagian. Yang pertama adalah gula, ini senyawa gula ya, gula deoksiribosa. Kemudian gugus fosfat. Dan yang bagian yang ketiga adalah basa nitrogen. Jadi di dalam DNA maupun RNA, gulanya ini deoksiribosa, gugus fosfat, ribosa dan gugus fosfat untuk RNA itu sifatnya tetap. Tapi yang berubah-ubah adalah basa nitrogen. Jadi basa nitrogen terdiri dari 2 bagian atau 2 jenis sebenarnya basa nitrogen. Basa nitrogen purin dan pirimidin. Purin, senyawa purin ini basa nitrogennya terbagi menjadi 2 atau tersusun dari 2 bagian, adenin dan guanin. Adenin disingkat dengan huruf A, guanin disingkat dengan huruf G. Kemudian basa nitrogen pirimidin ada 2 juga, sitosin dan timin. Sitosin huruf C, timin huruf T. Dalam DNA maupun RNA sebenarnya, jadi ini semuanya berpasangan biasanya. Purin dan pirimidin saling berpasangan. Basa adenin A selalu berpasangan dengan timin kalau di dalam DNA. Ingat ya. Sitosin kode C selalu berpasangan dengan guanin. Jadi sitosin, guanin, adenin, timin. Kecuali nanti di dalam RNA. Timin ini diganti dengan urasil. Jadi ikatan dalam DNA, ikatan basa nitrogen adenin dan timin, dia memiliki 2 ikatan hidrogen. Kemudian yang sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya yang RNA. RNA pembedanya dengan DNA adalah gugus gulanya. Kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA gulanya adalah ribosa. Ribosa atau disebut juga dengan pentosa. Gugus fosfat dan basa nitrogen. Sama basa nitrogennya juga terbagi menjadi purin dan pirimidin. Untuk purin, adenin dan guanin. Pirimidinnya sitosin dan urasil. Jadi kalau di dalam RNA, pirimidin, timin yang ada di dalam DNA ini diganti menjadi urasil yang disingkat dengan huruf U. DNA adalah bahan sebenarnya, bahan pembawa informasi genetik. Kode genetik, jadi kode genetik yang ada di dalam tubuh kita ini tergantung dari urutan 3 dari 4 basa nitrogen. Jadi ada 4 ya, adenin, guanin, sitosin, timin. Timin ini sama dengan urasil. Jadi masing-masing kode di dalam tubuh untuk membawa satu sifat itu biasanya dia urutan 3 basa nitrogen. Sehingga disebut dengan kode triplet. Kode triplet ini ada 3. Urutan 3 nukleotida ini disebut dengan kodon. Misalnya, contohnya di sini AUG. AUG ini adenin, urasil, guanin. Misalnya ini sitosin, urasil. Jadi sebenarnya kodon ini jumlahnya ada 64 buah. Jadi 64 buah yang menyalin, mereka ini menyalin atau mengkode dari asam amino. Jadi ada 20 macam asam amino yang dikode oleh kodon yang menjadi sifat yang diberikan nantinya kepada keturunan dari induk kepada keturunannya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu substansi genetik, pengertian kromosom, gen, DNA, dan RNA, dan juga apa saja basa-basa nitrogen yang ada di dalam DNA dan RNA. Terima kasih.